時間だ、フェリックス。はいよ。始め。体は波の大きさ。俺か？俺の敵、どんな攻撃をされたんだ。やだ、死ぬのか。Kisah berlatar di zaman Romawi kuno di mana Lucius Domitius Ahenobarbus atau Kaisar Nero waktu itu dinobatkan menjadi kaisar kelima Romawi. Di umurnya masih muda, di umur 17 tahun. Sementara itu jauh di tempat lain, tepatnya di sebuah sekolahan pelatihan budak petarung, sekumpulan budak sedang berebut jatah makan malam. Beruntungnya ada satu di antara mereka yang berbadan lebih besar hingga bisa menertibkan mereka semua untuk adil, karena semuanya sama-sama lapar. Pria itu bernama Rocco. Sementara itu budak yatim piatu yang lebih berdiam diri ini sekaligus tokoh utamanya, perkenalkan dia bernama Chastav. Walaupun dia tak suka berebut makanan seperti lainnya, beruntungnya ada Rocco yang selalu perhatian padanya yang memberikan bagian jatah makannya. Membuat Chastav berpikir Rocco adalah temannya yang paling baik. Tak lama kemudian mereka semua dikumpulkan di sebuah ruangan karena semua para budak petarung akan diseleksi untuk saling bertarung, di mana beberapa pemenang akan dilatih untuk menjadi petarung tinju mereka. Dan peserta pertama yang akan bertarung adalah Rocco melawan Chastav. Chastav sendiri tak yakin harus melawan temannya, namun menurut Rocco tak ada pilihan lagi. Dan pelatih Chastav bernama Zafar ini meyakinkan dirinya untuk tidak usah takut dan lakukan apa yang ia telah ajarkan. Dengan membuntal tangan mereka dengan kain yang berlapiskan logam, Rocco meminta Chastav untuk tidak menahan diri ketika melawannya, dan pertandingan pun dimulai. Di sini Rocco bingung, malah dia yang terjatuh, bahkan serangan berikutnya tinjunya tak menyentuh tubuh Chastav. Begitu juga dengan Chastav yang hanya mampu menghindar tak kuasa jika harus dia kembali menyerang teman baiknya. Tapi Jafar gurunya menegaskan pertarungan akan berhenti jika dirimu mengalahkannya. Ya, beberapa serangan vital dari Chastav membuat Rocco kesulitan untuk bangun, membuat sulit percaya siapa saja yang melihatnya. Rocco mengungkapkan serangan Chastav sangat cepat membuatnya tak bisa melihat gerakannya, dan telah salah menilai Chastav selama ini yang ia kira lemah. Chastav sendiri meminta maaf tentang hal ini, tapi tiba-tiba pada akhirnya Rocco harus dibunuh di tempat itu juga. Menurut tuan mereka ini, dirinya tak membutuhkan seorang pecundang yang tak bisa diandalkan. Anggap saja ini adalah takdir seorang budak petarung, ungkapnya. Membuat di sini Chastav benar-benar bersedih. Singkatnya, mereka yang berhasil lolos seleksi diberikan simbol V dari nyos-nyosan besi panas yang diambil dari nama tuan mereka, berarti Julianus Valens. Dan sekarang mereka akan bertarung menggunakan tinju mereka dan menang untuk tuan mereka. Dan di sini majikannya berjanji akan memberikan kemerdekaan atau kebebasan pada mereka yang mampu memberikannya 100 kemenangan dalam pertarungan. Jelas membuat mereka juga harus termenung dan takut mengetahui jika sekali saja mereka kalah, mereka bisa dibunuh. Keesokannya Jafar melatih fisik Chastav dan menyadari bahwa muridnya ini adalah laki-laki yang sangat terbilang lemah dan tak akan menahan satu pukulan kuat dari musuhnya. Yang bisa dia kembangkan dari Chastav sekarang hanya berlatih bertarung menghindar dari serangan lawannya sembari menyerang. Tapi Jafar menyadari kelebihan di Chastav ada di matanya yang tajam dan gerakannya yang cepat, yang masih berpotensi menjadi petarung yang mematikan. Dan tantangan Jafar sekarang adalah mengubah mental Chastav yang masih lemah.
Ketika Jafar mencotokkan tinjunya, kakinya harus kembali sakit dan diketahui kakinya sempat cedera akibat insiden di masa lalu. Dari kejauhan melihat Jafar yang mempunyai julukan serigala Numidia yang tak terkalahkan, para budak dewasa meremehkan Jafar yang menurutnya mencotokkan tinju pada bocah saja harus sampai terjatuh. Enggan menanggapi, Jafar memberitahu Cesta bahwa akan ada pertarungan antar sekolah pelatihan budak petarung yang diselenggarakan oleh Kaisar sebentar lagi di Roma, dan dirinya dan lainnya akan dipaksa bertarung di sana mewakili sekolah pelatihan ini. 舞台での試合だ。でかい。よく聞けセスタス。掴み取るのだ。お前の明日を。Singkat cerita, sampainya di rumah, Cesta terpisah dari rombongan dan terkesan dengan banyaknya patung besar dan mewah di tempat ini. Hingga dia dihampiri pria pirang yang tak menyangka jika Cesta adalah budak petarung yang padahal tubuhnya sangatlah kecil dan lekas memberitahu di mana arenanya. Tapi sebelum itu mereka berkenalan dan diketahui pria ini bernama Ruska. Sementara itu acara sudah berlangsung di mana berbagai sekolah pelatihan budak petarung sudah diadu, dan menurut Kaisar Muda Nero yang menyaksikan hal ini sangat bingung mengapa kegiatan kejam seperti ini dijadikan hiburan di Roma. Kembali pada Cesta melihat temannya yang sudah kembali dari arena yang mengungkapkan bahwa dia berhasil menang. Beruntungnya lawannya masih bocah, sedangkan dua teman mereka lainnya sudah kalah karena lawan mereka adalah pria dewasa. Menyeratkan pada Cesta dua temannya sudah mati. Bersama tiba gilirannya untuk bertarung telah tiba. Dan kini Cesta dari sekolah Valens harus menghadapi lawan dari sekolah pelatihan Marius, petarung bernama Gidon. Hingga dirasa sudah siap, pertarungan langsung dimulai. Siapa sangka Gidon bertubuh besar dan berurat harus terkena serangan beruntun dari Cesta, dan Cesta sendiri tak menyangka latihan kemarin berguna baginya. Hingga Gidon yang berusaha bangkit tak kuasa dan dipastikan pemenangnya adalah Cesta. Membuat Kaisar, gurunya, dan semuanya terkejut atas kemenangan Cesta, membuat dirinya semakin yakin dan merasa selangkah lebih dekat dengan kebebasan. Tapi semua penonton bergemuruh meminta Cesta lekas menghabisi lawannya karena bagi mereka tak ada yang bisa diharapkan bagi seorang pecundang. Namun Gidon yang sudah ketakutan memohon ampun, yang dia lakukan hanya bisa mengangkat jempol kirinya, tanda permohonan belas kasihan Kaisar. Kaisar Muda yang masih bingung mengambil keputusan, tiba-tiba Cesta mengangkat ibu jarinya, tanda meminta belas kasihan untuk Gidon lawannya. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah ibu kandung Kaisar, yang menurutnya itu adalah sebuah penghinaan. Tak boleh seorang budak memberikan perintah pada seorang kaisar Romawi. Namun pengawal pribadinya, Demetrius ini memohon untuk membiarkan Kaisar Nero sendiri saja yang mengambil keputusan dengan tenang, agar menampakkan sikap kepemimpinannya pada masyarakat. Ratu yang paham membiarkan Nero mengambil keputusannya sendiri. Di sini Jafar sangat marah dengan Cesta karena tindakannya barusan bisa membahayakan dirinya, dan menegaskan bahwa ini adalah realita tinju yang harus diterima Cesta. Yang bisa dilakukan budak sepertinya hanya terus berlari seperti orang gila mengikuti alur dan terus berusaha untuk menang. Singkatnya, Cesta dipanggil sang kaisar, dan Kaisar Nero sangat takjub dengan bocah 15 tahun mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih besar dari Cesta. Begitu juga dengan Cesta yang tak menyangka Kaisar Romawi juga ternyata masih muda. Di sini ibu Nero yang seperti mengenal Jafar mengingat bahwa Jafar pernah menjadi lawan Demetrius ajudannya dulu. Demetrius membenarkannya bahwa 10 tahun yang lalu dia bertarung dengannya tepat di hadapan Kaisar Claudius, dan pertarungan itu juga yang melukai lutut Jafar. Selanjutnya Demetrius menyampaikan bahwa ia telah mempersiapkan satu pertandingan terakhir untuk merayakan kenaikan tahta Kaisar Nero. Dan pertarungan terakhir ini diawali dengan seorang petarung kuat dari negara Alen Kartago dengan sebutan binatang pengembara. Dan lawannya adalah murid top dari pasukan tempur kekaisaran yang juga anak dari Demetrius. Dia bernama Ruska, yang ternyata adalah pria yang sempat ditemui Cesta sebelumnya.
Melihat aura dari Ruska, Jafar tak melihat ketakutan sedikit pun atau semangat darinya, walaupun lawannya sangatlah tangguh seakan sudah berpengalaman. Bersamaan mereka yang sudah bersiap, pertandingan pun dimulai. Ya, semua dibuat terkejut dengan pertarungan singkat yang dimenangkan oleh Ruska. Bahkan Kaisar sendiri tak biasa melihat cara bertarung dari Ruska. Demetrius menjelaskan bahwa gerakan puteranya barusan adalah perpaduan olahraga tempur yang juga disebut dengan Pankaration, yang berasal dari Yunani, tempat kelahirannya. Sebuah gaya bertarung gulat yang menyatu dengan seni tinju Romawi, yang berarti Pankaration adalah olahraga pertarungan terkuat. Singkat cerita, keesokannya Chestav kembali diundang Kaisar Nero ke istana bersama dengan Ruska di sana yang telah menyambutnya. Hingga tiba-tiba ia mendengar sebuah lantunan musik yang indah, sama sekali belum pernah ia mendengar sebelumnya, membuatnya harus terharu. Kaisar selaku pemain musik barusan sangat senang. Chestav menetaskan air mata, menandakan bahwa dia mulai mahir bermain musik. Tak seperti orang-orang lainnya hanya tipu-tipu ketika memujinya. Nero yang sedang senang bertemu dengan Chestav meminta pelayannya untuk membatalkan jadwal pertemuannya dengan orang-orang penting yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Nero wa nani o shite oru no ka? Kimi tachi wa naze tatakau no da? Singkatnya, Kaisar Nero berbincang pada mereka dan bertanya mengapa mereka mau menjadi seorang petarung. Ruska menjawab bahwa dia didorong ayahnya agar keterampilannya bertarung terasah dan bisa menjadi pengawal pelindung Kaisar suatu saat. Berbeda dengan Chestav, bahwa dia aslinya tak suka bertarung, hanya saja budak sepertinya yang dipunyai hanyalah tinju yang mungkin bisa mengantarkan dia menuju manusia yang merdeka dan bebas. Tapi Kaisar hanya merenung, menurutnya keinginan Chestav mungkin tak bisa ditemukan dimanapun. Pasalnya tak ada manusia yang bisa memilih tempat situasi berdasarkan kemauannya sendiri. Semuanya ditentukan dengan situasi dan takdir yang sudah ada. Menyeratkan Chestav, seakan Kaisar Nero harus terpaksa menjadi seorang kaisar dan tak bahagia. Tak lama kemudian Ibu Kaisar datang marah-marah karena Nero membatalkan pertemuan yang sudah dijadwalkan. Terpaksa Ibu Nero akan mengadu Ruska dengan Chestav di tempat ini. Sempat ditolak Nero, tapi tak ada pilihan. Terpaksa Chestav harus menurutinya. Jafar yang juga hadir tak menyangka pertarungan dadakan seperti ini harus terjadi. Kimi wa ne, hito ga yosugiru yo. Ruska yang nyaris tak mempunyai titik buta berhasil mematahkan serangan Chestav dengan menyerang langsung ke paru-paru menggunakan berat tubuhnya, membuat kini benar-benar sulit untuk bernafas. Tapi Kaisar Nero yang tak sanggup melihat hal seperti ini membuatnya benar-benar tertekan dan mengungkapkan bahwa dia tak ingin menjadi kaisar, mempersilahkan ibunya jika ingin mengambil tahtanya, dan menegaskan bahwa dia bukanlah bonekanya. Jelas ibunya terkejut dengan ucapan putranya, berlari kecewa disusul Nero yang tak enak hati atas sikapnya barusan. Tak lama kemudian dari insiden tadi, Demetrius sangat marah pada putranya Ruska yang mengapa hanya mencekik tanpa mematahkan sendinya. Membuat Ruska tak tahan dengan sikap ayahnya yang terus-terusan mengatur dirinya dan memastikan suatu saat dia akan membunuhnya. Sementara itu, Chestav merasa putus asa, merasakan kekalahan pertamanya nyaris menghilangkan semangatnya bertarung. Tapi Jafar memintanya merasakan detak jantungnya sendiri, duk-duk-duk, di mana itu adalah sebuah suara teriakan tubuhmu yang berjuang setiap saat untuk bertahan hidup. Jadi jangan sampai hanya karena satu kekalahan membuat semangatmu hancur. Jadikan itu sebuah pengalaman untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Mendengar nasihat gurunya membuat Chestav kembali bersemangat untuk menjadi lebih kuat.
Waktu demi waktu berlalu, sekolahan pelatihan Veles tempat Cesta tinggal kebakaran membuatnya terus-terusan dijual belikan, dilempar berpindah tangan menjadi budak petarung. Hingga akhirnya mereka, Jafar dan murid yang tersisa, berada di bawah tuan baru mereka ini, yang kini mereka sedang menuju ke kota Pompei untuk ikut serta dalam turnamen yang diadakan pejabat di sana dari keluarga Febris ini, yang kemudian mereka dikenalkan tangan kanan pejabat ini yang bernama Naskah si hidung Fatah yang akan melayani mereka selama di sini. Nashika to moshimasu. Tokyo no hisho de sahain nin mo makase. Singkatnya, mereka para budak petarung dikumpulkan di halaman yang juga ada kolam renangnya agar mereka bisa berlatih, bersiap untuk turnamen yang akan datang. Namun ada budak lokal di sana yang bernama Emden tak suka dengan kehadiran para pendatang dan meminta Cestaf dan lainnya jangan sampai mengganggu latihannya. Membuat temannya Cestaf yang berbadan besar bernama Rudok ini ingin menantang Emden. Beruntungnya dihentikan Naskah dan memastikan tak ada yang mengganggu latihannya Emden. Setelah berhasil dilerai, Cestaf sangat terkejut dengan cara latihan Emden yang menggunakan pemberat kaki dan tangannya. Dan diketahui Emden adalah petarung terkuat di Pompei yang belum pernah terkalahkan. Sayangnya dia keras kepala dan sangat tak suka latihannya diganggu. Bahkan karena latihannya yang rutin, rumput tak sempat tumbuh. 一年中続けているなら、いるだけでは痛みに強い猛者は倒せない。で打診すれば相手は酩酊に。 Pada malamnya, Cestaf yang kebelet ngetur harus kaget dengan kehadiran seorang wanita pecicilan di atas yang dikira Cestaf adalah seorang pencuri. Namun wanita ini lebih terkejut ketika pria di depannya tak mengenal dirinya dan memberitahu bahwa dia adalah Sabina Popaya, putri bangsawan di kota ini. Bersama dengan Naskah yang datang, Cestaf terlena dengan suara Sabina yang lembut hingga akhirnya Sabina pun pergi. Diketahui Nona Sabina mempunyai aura kecantikan yang bisa memikat banyak orang dan seluruh warga kota pun mengenalnya. Esokannya Emden berlatih dengan teman-temannya yang sudah tak sanggup melawannya, dan nyatanya Emden sendiri adalah budak dari Sabina. Dan Sabina bertanya apakah Emden masih terus berjuang meningkatkan kekuatannya. Apa yang dicari budak sepertimu? Tapi ternyata Emden giat berlatih karena tujuannya dia ingin memenuhi janji yang Emden dan Nona Sabina sepakati sebelumnya. Sembari pergi, Sabina mendoakan semoga tujuan Emden tercapai. Apakah perjanjian itu? Entar tahu sendiri. Singkatnya, Sabina baru tahu dari keluarga Febris jika ada turnamen budak yang akan diadakan di kota Pompei ini, dan tak menyangka bocah yang ia temui kemarin adalah seorang budak petarung yang akan menjadi salah satu peserta. Hingga datang warga melapor bahwa ada beberapa preman yang membuat kerusuhan di bar miliknya. Tak membiarkan itu terjadi di kotanya, Sabina memerintahkan dadakan Cestaf dan teman-temannya untuk menghentikan perusuh di kotanya itu. Sesampainya di sana, tampak sekelompok pria pemabuk dan tak berlama-lama Sabina memerintahkan semuanya untuk lekas mengurus mereka. Sayangnya semuanya berhasil kabur, membuat Nona Sabina sedikit kesal. Tapi tak lama kemudian datang Emden dengan sudah membawa jasad salah satu dari pentolan perusuh sebelumnya tepat ke hadapan majikannya. Membuat semuanya terkejut sembari meminta maaf karena dirinya telah datang dan berjanji akan mencari pelaku lainnya. Namun keterlambatan Emden tak diampuni dan Sabina mengungkapkan bahwa dia sudah hampir mendapatkan penggantinya untuk menjadikan seseorang pengawal pribadinya. Membuat Emden benar-benar kesal. Karena diketahui dahulu tepat di ulang tahun Sabina yang lalu, semua para bangsawan memberi pujian dan hadiah pada Nona Sabina. Begitu juga dengan Emden, tapi dia yang seorang budak tak mempunyai apa-apa untuk diberikan Nona Sabina. Yang dia bisa berikan hanyalah menjanjikan 30 kemenangan untuk Nona Sabina. Sempat tak peduli hadiah macam itu, tapi pahamannya itu yang bisa diberikan budak petarung sepertinya. Sabina meminta 50 kemenangan untuknya. Jika berhasil, Sabina akan memerdekakan Emden dan menjadikan ajudan pribadi. Emden pun yang senang akan menyanggupinya.
Diketahui kini Emden telah memenangkan 48 pertarungan berturut-turut dan tinggal 2 lagi kemenangan, maka dia bisa menjadi ajudan pribadi Nona Sabina. Dan jika gagal dia harus mengulang dari awal lagi. Membuat Chesta paham latihan berat Emden selama ini untuk memenuhi janji itu. Singkat cerita, Chesta merenung karena pertarungan tadi dia gagal menghentikan preman sebelumnya. Ditambah lawannya selalu saja lebih besar darinya, membuatnya harus ekstra mati-matian melawan. Dan menurutnya dia harus mempunyai satu serangan andalan yang mematikan yang bisa melumpuhkan musuh dengan satu serangan. Di sini Jafar gurunya menanggapi hanya dengan tersenyum. Menurutnya jika menginginkan satu tinjuan yang mematikan maka harus ada harga yang dibayar. Dengan artian mampu tidaknya kemampuan Chesta untuk melewati batasan insting membunuh seperti itu. Tapi jika Chesta punya ambisi menghadapi masalah di depannya dan tak memilih pergi, maka Jafar akan mengajarkan satu serangan mematikan yang mungkin bisa melumpuhkan musuh dengan satu serangan. Singkatnya selesai makan, Chesta dipanggil oleh Nona Sabina dan mengungkapkan keinginannya untuk membeli Chesta agar tak usah menjadi budak petarung yang tak ada habisnya. Karena melihat kemampuan bertarung Chesta melawan preman kemarin, dirinya tertarik dengan Chesta untuk menjadikannya ajudan pribadinya. Chesta bertanya bagaimana dengan Emden, budak petarung keluarga Anda. Tapi menurut Sabina, Emden kurang pantas menjadi pengawalnya jika mengandalkan kuat saja. Dia membutuhkan pengawal yang bisa diajarkan tata krama, sedangkan tatapannya Emden selalu sinis kepada semua orang, membuat Sabina sendiri kurang menyukainya. Namun sayangnya Chesta tak bisa menerima tawaran Nona Sabina karena Chesta paham memang dari sudut pandang Sabina bahwa seorang budak sepertinya sangatlah menyedihkan. Tapi di kehidupannya yang dia rasakan, dia punya keluarga di situasinya sekarang. Guru Jafar dan teman-temannya yang ia sayangi tak mau jika dia meninggalkan mereka begitu saja, ditambah dia sudah muak jika dijual belikan lagi. Bahkan dulu sempat Kaisar Nero ingin membelinya hanya karena dia merasa kesepian tak mempunyai teman di tengah tanggung jawabnya yang besar. Dan karena Chesta yang menolak dibeli, Kaisar bahkan sampai merantai dirinya. Namun Chesta berhasil kabur karena kembali pada tekadnya bahwa dia tak mau jika dijual belikan lagi, dan memastikan yang bakal memerdekakannya dirinya sendiri dengan tinjunya. Jelas Nona Sabina merasa tersinggung dengan penolakan Chesta yang menurutnya dia adalah budak paling bodoh yang pernah ia temui, dan lekas mengusirnya dari ruangan. Pada malamnya Nona Sabina memanggil Emden dan untuk turnamen yang akan datang dia akan hadir untuk melihat pertandingannya Emden dan memastikan Emden akan melawan budak bernama Chesta dan memintanya untuk mengalahkannya sampai dia tak mampu berdiri lagi agar dia menyesal telah menolak penawarannya. Keesokannya ketika semua mulai berlatih, tampak Chesta dan lainnya yang berlatih tinju rahang yang mematikan yang diajarkan oleh gurunya Jafar. Begitu juga dengan Emden yang menantang semua kawan-kawannya untuk menghadapinya agar lebih mantap menghadapi turnamen yang akan datang. Tapi mengingat ucapan Nona Sabina yang sempat menawari Chesta sebagai ajudan pribadinya membuatnya sangatlah kesal. Sedangkan dia sudah 16 tahun mengabdi dengannya dengan tulus, dia tak pernah ditawari hal seperti itu padanya. Sedangkan bocah 2 minggu baru di kota ini ditawari secepat itu dan bertanya-tanya apakah dia hanya seperti seekor anjing tak berguna dan apakah rekor kemenangannya selama ini tak dianggap. Tapi Emden berusaha menahan kesalnya. Walaupun usahanya tak dihargai, dia berharap kecemburuannya ini bisa memberikan energi di turnamen yang akan tiba. Hingga akhirnya hari turnamen pertama yang ditunggu-tunggu telah tiba, di mana peserta pertama harus memenangkan 2 pertarungan lagi agar bisa memecahkan rekornya. Seorang petinju terkuat dari Pompei sekaligus budak penjaga keluarga Sabina, dia adalah Emden. Sementara itu di gerbang selatan ada Chesta, budak petarung yang masih muda dari grup tinju Driscoll. Ketika 2 petarung sudah berhadapan, semua penonton dibuat marah. Pasalnya mereka kecewa dengan Emden yang mendapatkan lawan seorang anak kecil. Begitu juga dengan Emden yang tak peduli seperti apa lawannya, dia tak akan membiarkan siapapun merusak rekornya. Dan Chesta juga yang berusaha tetap optimis untuk meraih masa depannya. Hingga dirasa sudah siap, pertarungan pun dimulai.
Di serangan pertama, Chesta sedikit kerepotan menyerang Emden di mana pelindung tangannya dilapisi dengan baik hingga sampai ke siku. Tapi enggan menyerah, Chesta terus menyerang mengandalkan kecepatannya berharap mendapatkan titik buta lawan. Membuat Emden yang sebelumnya meremehkan Chesta harus kaget dengan perlahan dirinya mulai terpojok mengikuti dorongan tinju Chesta. Ya, semuanya nyaris tak percaya dengan Emden petinju terkenal Pompei bisa jatuh dari lawannya yang kecil, ditambah Nona Sabina yang kesal dan tak akan memaafkan Emden jika sampai kalah. Ya, walau sempat tak menyangka juga dia bisa tersungkur, menurut Emden barusan dia hanya terlena dengan tinju Chesta saja. Dan tak ada satupun tinju dari Chesta yang mematikan barusan menurutnya. Sekali lagi tak akan dia membiarkan bocah di depannya merusak rekornya. Tapi Jafar menyadari Chesta yang terlalu berlebihan dengan pergerakannya membuatnya kehabisan nafas yang memungkinkan memberikan peluang bagi lawannya, hingga akhirnya Emden mulai kembali menyerang. Di sini Emden yang memulai memutarbalikkan keadaan memukul mundur Chesta dengan tinjunya dan menyadari bahwa Chesta menggunakan kakinya sebagai poros berat badannya untuk menambah kekuatan pada tinjunya. Tapi dengan terus mendesaknya maka porosnya akan goyah dengan cara menyerangnya dengan serangan backhand atau serangan samping. Dengan begitu dia tak bisa membaca serangan selanjutnya darinya. Jafar dibuat heran dengan cara tinju Emden dan bertanya-tanya di mana dia mempelajari serangan seperti itu, dan tak mau menyerah sekarang. Chesta berusaha bangkit, tapi keseimbangan Chesta mulai berkurang akibat serangan yang mengenai kepalanya, dan tak mau dipandang remeh, Chesta kembali menyerang. Ya, Chesta yang terlalu fokus menyerang bagian tengah Emden malah memberikan peluang bagi Emden untuk memberikan serangan palu ke punggungnya, membuat Chesta tersungkur nyaris tak sadarkan diri. Tapi Naska yang melihat serangan barusan tak menyangka Emden menggunakan teknik itu pada seorang bocah, padahal teknik itu pernah membunuh dua lawannya sebelumnya. Panggilan orang-orang di bawah alam sadarnya membuat sepotan Chesta kembali bangkit, tapi dengan kondisinya yang linglung. Ketika ditanya apakah dia masih mampu, dia menyanggupinya. Tapi nyatanya di momen ini serangan Emden yang mengenai kepala Chesta sebelumnya membuatnya harus sedikit kehilangan ingatannya. Dan bingung tiba-tiba dia berada di tengah medan pertempuran seperti ini, membuatnya harus menerima serangan Emden yang terus-terusan membabi buta. Chesta harus kembali tersungkur, tapi beruntungnya dia sudah mulai kembali mengingat tentang semua ingatannya sebelumnya dan kembali memaksakan dirinya untuk. Jelas Emden tak menyangka Chesta masih mampu bertahan dari serangannya. Hingga pertarungannya dilanjutkan, Emden lekas mengambil posisi rendah guna menangkis serangan Chesta dan menyerang. Ya, Jafar menyadari serangan tinju palu Chesta yang mengincar sisi kiri Emden berhasil mencederai tulang rusuknya. Saking cepatnya tinju Chesta yang membuat Emden tak bisa menghindar, membuat Jafar berpikir Chesta layak menyandang gelar petarung kelas 1. Bersama dengan teriakan gemuruh penonton yang balik mendukung Chesta karena mereka semua heran dengan semangatnya Chesta yang pantang menyerah untuk mengimbangi Emden petinju terkuat Pompei. Melihat pertarungan Chesta melawan Emden mengingatkan Naska 16 tahun yang lalu waktu dia masih seorang bocah budak yang sangat kelaparan waktu itu. Kemudian mereka
budak yatim piatu dikumpulkan untuk diseleksi menjadi budak keluarga Popeye Sabina. Namun Naska yang waktu itu benar-benar kelaparan, dia tak paham apa yang dibicarakan orang dewasa yang arogan di depannya itu. Tapi seketika semuanya berubah ketika datang gadis kecil cantik bernama Popeye Sabina membuat semua tertuju kepadanya. Di sini Sabina kecil menyampaikan pada mereka semua bahwa jika kalian datang ke rumahnya maka kalian bisa makan sepuasnya dan tak perlu khawatir jika ada yang ingin menyakiti. Tapi sayangnya perintah dari ayahnya hanya boleh satu budak yang dipilih, dan di sini Sabina akan membawa pulang anak yang paling kuat dan paling pekerja keras. Jelas ucapan itu membuat insiden memicu perkelahian satu sama lain di tengah kelaparan mereka untuk merebutkan posisi yang istimewa bagi budak seperti mereka. Sabina kecil sendiri tak menyangka jika yang terjadi di lapangan malah seperti ini. Tapi tak lama kemudian insiden kekerasan seperti inilah mulai membentuk kepribadian kasarnya. Hingga akhirnya yang tersisa tinggal Naska dan Emden yang sama-sama tak ada kalian bertarung, hanya punya ambisi untuk menjadi pemenangnya. Hingga akhirnya Emden berhasil membenturkan kepalanya mengenai hidung Naska yang membuatnya patah. Singkatnya, walaupun Emden saat itu menjadi pemenangnya, dia melanjutkan menjadi budak petarung keluarga Sabina. Beruntungnya Naska yang kalah dipungut keluarga Febris atau keluarga dekat dari keluarga Sabina, memungut dan mendidiknya menjadikannya budak yang lebih sukses seperti sekarang. Tapi melihat semangat juang Cesta, keberuntungan hidupnya ini tak pantas jika disandingkan dengannya, di mana Cesta sedang berjuang mati-matian demi mencapai kebebasan dengan tangannya sendiri, membuat Naska sangat respek dan menghormati semangat juang Cesta. Diikuti penonton lainnya yang mendukung Cesta juga. 頑張れセスタス。潰れてもらう。終わりだ。今だ。確実にあばら2本はやられたな。来い。 Ya, dua serangan tinju nyaris mengenai satu sama lain membuat Emden tak menyangka jika Cesta mampu bertahan dari 3 serangan kombinasi miliknya. Bahkan masih bisa melancarkan serangan di saat-saat terakhirnya yang nyaris mengenai pipinya. Begitu juga dengan Cesta yang mulai terbiasa dengan serangan Emden yang kini mudah mulai terbaca. Walaupun agak sulit akan tetapi tinju pendeknya mulai mampu mengimbangi serangannya. Sebuah darah keluar dari pelipis matanya akibat serangan Emden sebelumnya membuat kini sebelah pandangan matanya kabur. Ditambah keringat yang terus mengalir tak memberhentikan darahnya. Diperparah turnamen tinju Romawi tak akan berhenti karena luka seperti ini. Dan situasi terpojok ini Cesta berencana akan menggunakan teknik yang sempat diajarkan oleh gurunya. Iya, semua harus bersorak tak menyangka Cesta berhasil melumpuhkan petinju terkuat Pompei dengan serangan mematikan versinya. Jelas membuat Nona Sabina kecewa dengan Emden karena bisa-bisanya kalah melawan bocah seperti Cesta dan memaksanya untuk bangkit. Tapi Emden sendiri tak bisa untuk berdiri lagi dan bisa dipastikan pemenangnya adalah Cesta. Di sini Emden yang pulih dengan singkat tak menyangka bisa-bisanya dia kalah dengan Cesta yang padahal tubuh dan kekuatannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dirinya. Hingga bersamaan dengan sorakan penonton yang kecewa dengan Emden meminta Cesta lekat mengakhiri Emden sekarang juga karena mereka sudah bertaruh banyak uang untuk Emden. Cesta yang sudah muak dengan akhir yang kalah harus mati mengacungkan jempol simbol permintaan untuk mengasihi lawannya. Karena menurutnya tak ada yang berhak untuk memutuskan kematian seseorang walaupun seorang kaisar sekalipun. Namun hal itu malah membuat keributan di sana saling berseteru pro dan kontra pada Cesta hingga akhirnya Nona Sabina menampakkan diri meredam amarah para penonton. Benar saja dengan karisma dan aura kecantikan yang dia miliki membuat siapa saja terdiam ketika melihatnya dan meminta semuanya untuk tenang dan tertib karena pertandingan ini baru saja dimulai.
dimulai, masih ada area esok untuk melanjutkan pertandingan ini. Kemudian dia berbicara pada Emden bahwa dia mengerti bahwa Emden telah berjuang sampai sejauh ini, tapi tetap saja rekor 50 kemenangan berturut-turut untuk menjadi ajudan pribadinya telah gagal hari ini, sekaligus hari ini menjadi hari perpisahan dengan dirinya. Singkatnya, Chesta terbangun dari pingsannya yang ternyata sebelumnya dia sempat tak sadarkan diri dan bertanya bagaimana keadaan Emden. Naskah memberitahu bahwa dia baik-baik saja, hanya saja rekor pertandingannya sudah batal dan dia sudah tak diterima di turnamen manapun dan sudah tak diterima di keluarga Sabina. Walaupun tampak kejam, kenyataannya memang seperti ini, di mana keluarga terpandang harus mempertahankan kehormatan nama baik keluarga mereka. Tapi setidaknya dia mendapatkan senyuman ramah dan kata terima kasih dari Nona Sabina yang selama ini ingin dia dengar. Sementara itu Zafar menemui Emden di ruangannya setelah berkenalan dan mengaku guru dari Chestav. Niat kedatangannya ingin menanyakan serangan pemenggal yang digunakan Emden di awal menyerang Chestav, yang ternyata serangannya mirip dengan serangan mematikan yang ia ajarkan untuk Chestav dan yang ia juga sebut dengan serangan pemenggal, walaupun berbeda cara mengaplikasikannya saja, dan bertanya siapa yang telah mengajarkan Emden serangan teknik pemenggal seperti itu. Emden bercerita itu dimulai 5 tahun yang lalu, di mana dia mencoba menerima takdirnya menjadi seorang budak petarung yang membuatnya terus berlatih untuk mencapai batasannya, hingga ia bertemu seorang berjubah hitam duduk di depannya yang ternyata sudah lama mengamati Emden, bahkan mengetahui tentang masalah hidup yang dihadapi Emden, dan mengomentari latihan Emden. Jika dia tak mampu menganalisa kemampuan dirinya sendiri, maka Emden membutuhkan seorang guru untuk melatihnya. Emden yang paham lekas bersimpuh meminta agar membimbingnya untuk menjadi lebih kuat dan akan melakukan apapun agar dirinya bisa menjadi yang terkuat. Melihat semangat dan nafsu dari Emden, pria misterius ini bersedia mengajarkan sebuah teknik yang bisa membunuh lawannya dengan satu serangan. Singkatnya, sosok itu melatih fisik dan kemampuannya Emden dan selalu hadir di setiap turnamennya, hingga perubahan kemampuan yang luar biasa sangat dirasakan oleh Emden, hingga berhasil memenangkan banyak pertandingan dengan teknik yang diajarkan gurunya itu, yang mengubahnya menjadi perlahan lebih kuat. Hingga teknik terakhir yang diajarkan yaitu serangan memenggal lawan, dan ketika berhasil melumpuhkan satu musuh yang sangat kuat dengan teknik itu, Emden sudah tak menemukan dia lagi. Emden mengira bahwa pria itu pasti ada di suatu tempat yang kini mungkin sedang melatih petarung lain sepertinya tanpa bayaran. Namun hal itu dibantai oleh Zafar bahwa itu bukanlah gratis, karena bagi pria itu mengajarkan teknik petarung pada orang lain hanya sebagai percobaan pengujiannya dan merealisasikan ide-ide serangannya. Dengan kata lain, orang-orang yang ia latih adalah kelinci percobaan untuk memuaskan nafsunya atau juga eksperimen. Itulah bayaran yang ia dapat, dan ketika sudah memperoleh hasilnya, dia akan melanjutkan mencari petarung lain untuk mengembangkan teknik berikutnya. Ya, ternyata Zafar pernah menjadi murid dari pria itu juga. Dia bernama Demokritius yang memiliki mata dewa dan otak iblis. Dan tak lama kemudian, Emden yang sudah tak diterima di keluarga Sabina mulai berpamit untuk berpindah kota. Singkat cerita, pertarungan hari demi hari sudah berlangsung hingga turnamen sudah selesai diadakan. Ketika akan berpamit untuk pergi, naskah berpesan jika suatu hari Chesta sudah bebas dan butuh pekerjaan, memintanya untuk menemui dirinya. Mungkin dia bisa membantu mencari pekerjaan. Arigato. Setelah berpamit, tiba-tiba melewati tengah kota, banyak sekali para warga yang telah mengenalnya dan kagum dengan semangat juang Chesta di pertarungan sebelumnya melawan Emden. Seakan menurut naskah, Chesta nyaris berhasil memutuskan pembatas bagi mereka orang yang merdeka dengan budak sepertinya dengan sebuah tinju. Singkatnya, berbulan-bulan lamanya Chesta dan lainnya ikut menjadi budak buruh pembangunan jalan di Roma. Karena pekerjaan yang begitu berat, harus menggali, memecah batu setiap hari membuat tangan mereka sangatlah sakit. Bahkan memegang sendok pun tak mampu, mengharuskan mereka makan langsung dengan mulut. Sudah layaknya seperti anjing saja, ungkap salah satu dari mereka. Di sini Chesta meminta temannya untuk tidak mengeluh dengan situasi ini dan mengingatkan ucapan guru mereka bahwa ini juga bagian dari latihan untuk menjadi lebih kuat. Walaupun Chesta sendiri hasilnya penuh keraguan dengan latihan seperti ini yang sangat membosankan dan membuat tangan mereka sakit semua 2 bulan lamanya, seakan mereka ditelantarkan oleh guru mereka sendiri.
Kemudian Zafar menolak keluhan mereka karena maksud dari latihan ini adalah untuk mendapatkan karakter serangan terbaik mereka masing-masing agar bisa melumpuhkan musuh dengan satu serangan. Meminta mereka untuk terus bekerja sampai ia menyuruhnya berhenti, membuat mereka harus terus-terusan bekerja terus-menerus begitu saja setiap hari. Diketahui alat yang mereka gunakan membuat jalan bernama Bliung atau Gancu, biasanya sebuah alat yang sering digunakan para petinju kuno Romawi untuk melatih fisik tubuh mereka. Karena ketika menggunakannya semua elemen-elemen otot yang diperlukan untuk memperkuat pukulan mulai terlatih dan terbiasa. Ditambah otot yang tebal bisa meredam kerusakan tubuh seminimal mungkin. Oleh karena itu Zafar memilih latihan ini untuk memaksa mereka menghadapi kelemahan mereka sendiri untuk melampaui batasan, karena dengan begitu mereka bisa bertumbuh lebih kuat. Kemudian di tengah kerja mereka, Zafar meminta mereka semua berhenti dan ikut dengannya. Sempat dikira si Pedro ini latihannya sudah usai, tapi sayangnya bukan, karena mereka harus menjalani ini 6 bulan lamanya. Dan meminta Chestaff untuk menemui pimpinan rombongan karena ada yang ingin dibicarakan. Ternyata Chestaff dipanggil karena ada 2 utusan panitia turnamen dari kekaisaran yang ingin bertemu dengan Chestaff, di mana 2 panitia ini berkeliling negeri mencari petinju yang kuat untuk ikut serta dalam turnamen yang diadakan oleh sang kaisar. Dan kedatangan mereka ke sini khusus untuk menemui Chestaff. Sempat ragu apakah bocah ini bernama Chestaff yang dimaksud oleh kaisar, tapi mereka sedang mengadakan pertandingan kualifikasi untuk memilah yang pantas dibawa ke turnamen utama. Diketahui pertarungan ini diadakan untuk persembahan para dewa memohon kemenangan perang melawan Armenia yang akan datang. Dan turnamen ini diadakan 3 bulan dari sekarang di Sisilia. Ditambah mereka sudah merekrut petarung dari berbagai wilayah, negara, dan daerah untuk menjadi peserta di acara utama ini yang diadakan oleh sang kaisar. Menyiratkan Chestaff tak bisa menolak permintaan ini. Walaupun begitu mereka yang menang akan diberi hadiah, dan mungkin budak seperti Chestaff akan diberikan kemerdekaan langsung dari kaisar. Sempat bingung apakah dia dimanfaatkan ataukah ini kesempatannya, tapi pimpinan meminta Chestaff untuk menyanggupinya dan akan mendaftarkan Rudok juga di cabang tinju yang berbeda, dan meminta Zafar untuk mempersiapkan mereka berdua. Tanpa basa-basi, Zafar mengingat 1 bulan dari sekarang mungkin turnamen kualifikasi akan tiba, dan selama itu meminta Chestaff untuk melatih fisiknya dengan kembali menggali tanah dengan Bliung seperti biasanya, dan memintanya untuk tidak ragu dengan latihan ini dan mempercayai ucapannya. Chestaff sendiri langsung kembali berlatih tanpa mengeluh karena perintah dari gurunya itu adalah sebuah kewajiban baginya. Singkatnya, hari pertarungan kualifikasi akan tiba, di mana arena yang diadakan ternyata tempatnya sangatlah kecil yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Dan menurut pimpinan rombongan, Chestaff mendapat giliran bertarung di akhir, memintanya untuk menang karena jika tidak uangnya akan lenyap. Membuat Chestaff tak menyangka mereka ternyata juga harus membayar uang pendaftaran di turnamen seleksi ini. Sangat aneh menurutnya. Tapi pimpinan memintanya tak usah heran, hal ini sudah biasa. Dan Chestaff hanya perlu untuk menang maka dia tak rugi, ditambah hanya ada 1 pemenang yang dipilih untuk dibawa ke turnamen utama. Hingga hari demi hari pertarungan petinju terus berlangsung, berusaha menjadi pemenang terakhir di arena yang sempit ini. Hingga kini tiba giliran Chestaff untuk bertarung. Wasit mengingatkan bahwa ini adalah pertarungan keempat yang mengantarkan Chestaff untuk maju ke babak selanjutnya. Yang kini lawannya adalah Zain, budak petarung dari sekolah tinju Cotulus, yang sekali lagi para penonton meremehkan bentuk fisik Chestaff yang kecil dan memintanya untuk mundur saja. Di sini Zafar mengetahui kericuan penonton membuatnya tak fokus, karena Zafar tahu bahwa Chestaff sekarang banyak mengkhawatirkan sesuatu yang mengganggu konsennya. Seperti apakah dia sudah menguasai yang dia latih selama ini, dan bertanya-tanya apakah dia sudah bertambah kuat. Itulah yang menghantui pikiran Chestaff akhir-akhir ini. Hingga mereka yang sudah bersiap, pertandingan pun dimulai. Ya, semuanya harus tak menyangka bocah yang mereka remehkan mengalahkan lawannya Zain dengan mudah, yang dipastikan Chestaff pemenangnya. Tapi Chestaff kembali dengan wajah yang sangat kesal, seakan ada hal yang mengganggunya. Kemudian Zafar yang paham guncangan pikiran Chestaff bertanya, bagaimana menurutmu mengenai arenanya?
Menurutnya tempatnya sangatlah sempit dan sangat Menurutnya tempatnya sangat sempit dan sangat menindas lah gitulah, rasanya dia seperti dilempar ke kandang. Namun jawaban itu membuat Jafar kaget, memintanya jangan meremehkan situasi itu. Padahal jika Chestaff menghadapi lawan yang pintar sedikit saja, dia akan memanfaatkan kekurangan arena itu untuk melawanmu, yang bisa merubah alur pertarungan. Singkat cerita, Chestaff masih harus terus melawan beberapa petarung hingga menuju ke final. Tapi anehnya gaya bertarungnya tak terkendali, seakan hanya menggunakan nafsunya. Walaupun menang, teman-teman dan gurunya melihat sikap yang berbeda dari Chestaff, seakan sedang banyak memikirkan banyak hal, membuatnya sering menyendiri. Tapi walaupun begitu, dia masih giat berlatih dengan gancu yang disarankan oleh gurunya. Di sini Jafar datang paham bahwa Chestaff kurang puas dengan kemampuan yang masih mengecewakan menurutnya. Karena menurut Chestaff pribadi, dia beruntung bertemu musuh yang lemah, terlebih butuh kerja keras untuk menjatuhkannya. Itulah yang membuat Chestaff marah karena dia sudah bekerja keras tapi hasilnya masih kurang memuaskan. Di sini Jafar mengajarkan Chestaff ketika menggunakan beliung itu sekuat tenaga ke arah tanah, tak hanya mengandalkan otot saja, tapi memberi perasaan pada pukulan itu juga. Membuat Chestaff terus berlatih tanpa mengenal waktu demi menemukan perasaan yang dimaksud oleh Jafar gurunya. Tapi walaupun begitu, dia masih sulit untuk memfokuskan perasaannya itu. Keesokannya penonton bersorak atas kemenangan petarung gladiator tapi bukan budak yang berhasil mengalahkan lawannya yang diketahui bernama Felix si Badai Merah. Chestaff yang menguping dari para penonton, ternyata Felix sering ikut pertarungan arena-arena kecil di sini untuk mendapatkan uang. Kemudian keesokannya tampak beberapa pria bermain judi dan salah satu penjudi di antara mereka mengungkapkan kekagumannya pada bocah budak petarung yang bisa mengalahkan musuhnya. Padahal lawannya orang dewasa, bahkan dia sudah lolos untuk babak selanjutnya. Mendengar hal itu, dua teman lainnya memperingati Felix yang tadi ini bahwa bocah itu mungkin bisa membahayakan kemenangannya. Namun Felix hanya menanggapi dengan senyuman kecil bersama dengan pria ini yang sudah menang untuk sekian kalinya dan berencana untuk pulang. Tapi sebelum itu Felix menghentikannya, yang ternyata dia sudah tahu bahwa pria barusan ini sudah memodifikasi dadunya yang membuatnya menang terus-menerus. Singkatnya, pertarungan masih terus berlanjut hingga malam, hingga pertarungan berganti. Kini tiba giliran Chestaff untuk maju ke babak kedua. Di sini Chestaff melawan musuhnya pria yang lebih dewasa darinya, namun Chestaff tak mempermasalahkan itu. Dia berusaha menyempurnakan tinjunya yang ia latih dari latihannya selama ini. Ya, Chestaff tak menyangka bisa melumpuhkan lawannya sampai tak bisa bergerak dengan satu serangan, yang menurutnya sangat mudah sekali melumpuhkan lawan menggunakan teknik ini menurutnya. Jafar sendiri tak heran pasalnya ketika pukulan secepat itu mengarah ke rahang bisa menyebabkan musuh geger otak, membuatnya tak akan mungkin sadarkan diri. Membuat Chestaff paham mungkin tinju inilah yang ia cari selama ini, yaitu sebuah serangan dengan memusatkan semua otot di lengan ketika hendak melepaskan tinjunya, membuat tangannya terkonsentrasi pada satu pukulan yang ia dapatkan dengan metode latihan menggunakan beliung atau gancu. Selain memperkuat otot, latihan seperti itu juga melatih timing pernapasan dalam tubuh, dan yang terpenting menempa kesabaran, emosi, perasaan Chestaff untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya Chestaff mendapatkan hasil yang memuaskan.
Keesokannya ketika masih harus menjalani latihan menggunakan beliung itu lagi, Chesta meminta maaf pada teman-temannya atas sikapnya kemarin yang terlihat marah karena waktu itu dia sedang berada di bawah tekanan pikirannya sendiri. Tapi sekarang dia sudah seperti biasa karena dirinya sudah mendapatkan apa yang ia cari. Temannya yang paham apa yang dirasakan Chesta kemarin, lain kali ketika banyak masalah meminta Chesta untuk bercerita saja pada mereka karena mereka sudah berteman sejak lama. Jadi jangan malu-malu untuk bercerita. Walaupun tak bisa memberikan saran, tapi setidaknya mereka pasti akan mendengarkan keluh kesah Chesta. Tak lama kemudian datang Felix yang tak menyangka pria bernama Chesta ternyata adalah seorang yang masih muda, dan sebagai salah satu peserta yang lolos di 4 besar juga, dirinya hanya ingin melihat peserta lainnya secara langsung. Sembari berkenalan yang mereka sama-sama mencengkram dengan erat. Kemudian untuk mencoba keberuntungan Chesta, Felix meminta Chesta untuk menebak punggung koin, kepala atau ekor. Ketika Chesta menebak kepala ternyata memang benar, dan seakan tak menyangka semoga keberuntungan berpihak pada Chesta. Felix pamit pergi dan sampai jumpa di final. Singkat cerita, beberapa pertarungan babak 4 besar telah berlangsung menyisakan Chesta yang maju ke babak final. Dan satu lagi lawannya yang terakhir ternyata Felix yang juga lolos. Dan sudah melihat pertandingan Chesta sebelumnya yang menurutnya pertahanan yang dimiliki Chesta sangatlah kuat. Dan pukulannya yang cepat bisa membuat KO lawannya dengan satu tinjuan. Walaupun begitu, Felix masih membaca satu kelemahan pada Chesta. Dan menurutnya Chesta adalah lawan yang layak baginya. Felix. Ayo. Hingga akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu telah tiba, yang mereka keluar dari gerbang yang berbeda, sebuah gerbang yang tak akan terbuka sampai ada pemenangnya. Bersama dengan gemuruh para penonton yang tampak lebih arogan berbeda dengan arena Pompei. Pimpinan mereka menjelaskan bahwa penonton di sini bukanlah warga biasa. Kebanyakan mereka adalah mantan petarung yang sudah banyak mengalami kekalahan. Dan kedatangan mereka untuk bertaruh menghilangkan keputusasaan. Kemudian wasit mengingatkan bahwa pertarungan mereka ini adalah pertarungan seleksi terakhir, di mana yang lolos akan ikut bertarung di turnamen Sisilia yang diadakan sang raja. Ketika dirasa sudah siap, pertandingan pun dimulai. Di menit pertama, Felix menebak jika kecepatan dan pukulan beruntun adalah kemampuan utamanya Chesta, dengan mencampurkan berbagai gaya serangan untuk menyerangnya, dan yakin jika budak sepertinya sudah merasakan kekejaman sejak kecil. Tapi Felix tak bisa membiarkan Chesta menguasai ritme pertarungan, jika tidak ia tak akan bisa memberikan penyerangan apapun kepadanya. Tak tinggal diam, Felix mulai mengambil kuda-kuda dan balik menyerang. Ya, Chesta dibuat bingung serangan Felix mengenai kepalanya, padahal dia yakin dia telah menghindarinya. Tapi tiba-tiba jangkauan lengannya memanjang mengenai kepalanya. Tapi Chesta berusaha bangkit lagi dan akan balik memastikan bahwa tinjuannya akan mengenai kepalanya balik. Dan kini dia harus lebih cepat memutuskan di mana posisi yang dipilih untuk Felix menyerang.最たる要因はあれだよ。柔軟で強固、それを手に入れるのち圧力に押されつつ暴風に煽られるように浮き足だ。
Setelah menerima beberapa kali serangan Felix, Jafar menyadari bahwa lutut kanan Cesta cedera bersama dengan Felix yang pelan terpojok ke tepi. Dan disindir Felix juga yang menyadari bahwa kini kaki kanan Cesta terluka karena serangan. Tinjuan Cesta berhasil membuat Felix tersungkur, akan tetapi serangan barusan kurang mematikan di mana hanya memberikan luka pada lawannya saja. Tapi karena faktor cedera pada kakinya juga, jika saja dia bisa berdiri secara normal mungkin bisa memukul mengenai rahangnya dan mengakhiri pertarungan ini. Bersama dengan Felix yang bangun yang mengungkapkan bahwa dia tak akan tertipu serangan macam ini untuk kedua kalinya lagi dan mulai menampakkan karakter aslinya. Di sini Cesta dipukul mundur beruntun secara brutal oleh Felix, membuat teman-temannya khawatir dengan Cesta yang terlihat kewalahan. Berbeda dengan Jafar, dia melihat sisi lain dari Cesta di mana ia masih belum menyerah. Dan walau terus-terusan terkena serangan, Cesta masih bisa mengimbangi pukulan lawan yang dilancarkan. Karena Cesta sendiri berhasil memaksa keadaan untuk terus melawan. Ditambah serangan rahang Cesta sebelumnya berhasil menakuti lawannya. Oleh karena itu Felix memilih bertarung secara dekat secara brutal, menghindari serangan tinju pemenggal dari Cesta sebelumnya. Dan sekarang Cesta tampak mulai berhenti mundur dan mencoba melawan balik dengan mencoba mengkonsentrasikan serangan ke bagian tengah tubuhnya Felix. Ya, Cesta berhasil melakukan serangan manipulasi yang menyerang kepala beruntun dilanjutkan menyerang bagian ginjal, membuat Felix benar-benar kesulitan untuk bangun. Dan Felix sendiri tak menyangka Cesta bisa merencanakan sampai sejauh ini. Dengan begini pemenang babak kualifikasi dan resmi maju ke turnamen utama di Sisilia adalah Cesta. Keesokan paginya Cesta khawatir pasalnya titiknya pipis darah yang sangat banyak sekali. Namun Jafar yang paham menjelaskan itu terjadi pasalnya pertarungan Cesta dengan Felix sering menyerang bagian perut dan pinggang yang membuat bagian dalamnya cedera yang jelas membuat pipis darah. Meminta Cesta tak usah khawatir, dia tak akan mati, hanya lumpuh dan harus banyak-banyak istirahat. Hingga di saat semua latihan, Cesta tak enak hati harus diam diri karena harus istirahat. Hingga dia dihampiri Felix yang berencana akan keluar kota sembari curhat bahwa dia juga titiknya pipis darah sangat banyak sekali akibat serangan Cesta yang terus mengincar perutnya. Sampai-sampai dia pipis darah 1 ember, ungkapnya.
Dan kini dia pamit untuk lekas pergi dan meminta Chesta untuk tidak kalah di turnamen utama. Karena jika Chesta sampai kalah, reputasinya sebagai gladiator juga bisa rusak. Tapi sebelum itu dirinya akan mencoba keberuntungan Chesta sekali lagi dengan koin. Dan ketika koin sudah di tangan, meminta Chesta untuk mendebak ekor atau kepala. Dan ketika memilih kepala ternyata benar, mendadakan keberuntungan berpihak pada Chesta walaupun Felix sendiri malas mengakuinya. Tapi di sini Chesta malah bingung, dia tak menebak, melainkan dia melihat koin itu jatuh tepat bagian kepala yang ditangkap. Membuat Felix kaget mengetahui mata Chesta bisa melihat tembakan koinnya dengan mata kosong, seakan Chesta memiliki mata raptor. Tapi hal itu malah membuat Felix tertawa dan kini paham mengapa dia bisa kalah dari Chesta, sembari pamit pergi. Singkatnya menuju Sisilia, mereka menggunakan kapal untuk ke sana dan di tengah perjalanan Jafar berencana akan mengganti latihan beliung dengan latihan yang tak jauh beda daripada sebelumnya, di mana ia memodifikasi beliung itu dengan gagang yang lebih besar, membuat agak sulit dicengkram. Walau agak sulit itulah latihannya, mereka harus mengembangkan fokus kekuatan cengkraman mereka. Tapi menurut salah satu di antara mereka, latihan ini sangatlah sederhana ditambah tujuannya yang belum jelas. Mendengar itu, Jafar mendemonstrasikan bagaimana cara menghancurkan apel dengan kekuatan cengkraman yang begitu kuat. Ya, semua dibuat terkejut ketika apel tadi yang tersisa hanyalah kulit dan bijinya saja, tak ada dagingnya, seperti fosil apel ribuan tahun. Tak hanya itu, Jafar mencontohkan bagaimana dia meninju objek tanpa memerlukan dorongan atau ruang untuk berakselerasi. Melihat kemampuan gurunya barusan, Chesta mengira mungkin mata Demetrius direnggut dengan teknik ini juga, membuat Chesta bersemangat untuk berlatih sampai ke titik itu. Singkat cerita, mereka sampai di pelabuhan di mana banyak sekali kapal dari berbagai wilayah menghadiri acara turnamen. Dan sudah berkumpul para peserta turnamen dari berbagai negara. Ada Somon, juara utama dari 4 kompetisi yang berbeda. Ada Loki, sang raksasa dari Galia Utara. Yang jauh ada dari Afrika sang pemburu bernama Mutanga, ada dari Makedonia budak yang sudah merdeka bernama Lota, ada Kemosi dari Mesir, dan masih banyak lagi petarung hebat dari berbagai wilayah untuk meramaikan acara ini. Kemudian tampak peserta bernama Adonis, ini pengawal kekaisaran dari Sirakusa yang ditemani oleh Ruska anak Demetrius, dan tak sengaja dia melihat Chesta dari kejauhan. Singkatnya, Ruska menemui Chesta dan Chesta tak menyangka Ruska sekarang lebih besar. Dan di sini Ruska tak menyangka Chesta bisa lolos kualifikasi sampai ke sini. Tapi kini dia harus lekas pergi karena banyak urusan. Sayangnya Chesta masih banyak yang ingin dia bicarakan. Jika begitu, Ruska mengajak Chesta untuk melanjutkan perbincangan esok pagi di tempat ini. Keesokan paginya, Chesta ditemui Ruska dan bertanya apa yang hendak disampaikan Chesta. Tapi sebelum itu, Ruska memberi saran pada Chesta untuk memikirkan keselamatan dirinya, karena Chesta sendiri pasti tak paham bagaimana brutalnya turnamen ini. Mungkin mengundurkan diri dari sekarang adalah keputusan yang bijak, karena tak mungkin dia bisa menang. Jelas Chesta menolak saran itu karena tak ada yang tak mungkin baginya. Ruska boleh memandang rendah dirinya, tapi jangan meremehkan kemampuannya. Hari pertama turnamen, para petarung kelas tinju akan segera diundi dan para peserta termasuk Chesta diminta datang ketika namanya dipanggil, serta beri hormat pada semua penonton. Tapi sayangnya cara ini Chesta kurang menyukainya, pasalnya mengingatkan dia saat dirinya dulu dilelang di hadapan banyak orang. Namun tak sengaja Chesta bertemu dengan Emden yang ternyata lolos di pertarungan kualifikasi yang berbeda, menjadikannya peserta di turnamen utama ini. Dan di sisi lain, Emden memastikan akan memberi pelajaran balik atas pertarungan kemarin dengannya. Sempat teriang ucapan Ruska untuk mundur, Chesta jelas menolak pikiran itu karena dia sudah sejauh ini dan banyak memutuskan impian banyak petarung lain demi tujuannya. Oleh karena itu dia tak akan menyerah. Dan ketika semua para petarung terpilih dari berbagai wilayah negara dikumpulkan, Kaisar memberi sambutan, bertanda pertarungan Korkodian resmi dimulai. Tamat. Concordia Togisai no Kaikai.